Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Budi Petani Desa. Halo, apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian Anda berada? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas dan diberi limpahan rezekinya halal dan barokah. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan channel Budi Petani Desa. Kali ini saya sahabat berada di kebun jagung. Ini alhamdulillah sahabat ya. Jagung manis saya itu sudah berumur 54 hari setelah tanam. Jadi sebentar lagi insya Allah dalam waktu 1 minggu lagi sudah bisa dipanen ya konco tani ya. Nanti kita bersama-sama melihat ya konco tani berapa ukurannya, besarnya, tongkolnya. Oke, sebelum lanjut ke video jangan lupa ya konco tani dukung channel Budi Petani Desa dengan cara di like, subscribe, komen, dan di share kepada teman-teman biar tambah semangat lagi bikin konten videonya. Langsung saja nanti saya mau ambil sampel ya konco tani. Umur 54 hari itu seperti apa dalam buahnya? Apa masih seperti mata ulah? Maksudnya masih bening-bening gitu? Lihat nanti, seru. Semangat. Jos. Ini konco tani jagung manis NB Super ya, konco tani ya. Ini jarak tanamnya kemarin itu sebetulnya 50 kali 50. Tapi kemarin ada sedikit sisa jadi ini saya rapatkan di sini. Jadi malah 25-an. Tapi enggak semuanya. Enggak semuanya ya konco tani ya. Nah, inilah tongkolnya konco tani bisa lihat sendiri. Nah, ini sudah jumbo-jumbo ya konco tani ya. Nanti kita lihat contoh buahnya ya di dalam seperti apa. Ini lihat dari teksturnya memang sangat hijau, hijau royo-royo. Hijau banget ya, hijau gelap ini kulitnya. Tapi dalamnya nanti kalau sudah berumur 65 sampai 70 itu maksimal dipanen. Kalau 60 hari itu masih ada agak sedikit putih, kalau sudah 65 itu sudah mulai kuning ya konco tani. Nah, ini lihat sendiri buahnya. Kalau konco tani menanam satu gini, nah satu pohon, ini biasanya buahnya besar ya konco tani ya. Jangan terlalu rapat. Idealnya itu ya 50 kali 50 insya Allah sudah cukup. Nah, inilah konco tani buahnya. Wes jos. Nah, nanti kita lihat di dalamnya juga. Ini saya lihat di pinggir ya, bersebelahan dengan tanaman tomat. Ini sangat panas cuacanya, jadi kalau sudah panas gini loyo tomatnya. Nah, ini konco tani. Nah, ini lihat sendiri guys, pokoknya mantap ya. Ini masih dari pinggir. Ini intinya kita harus rajin merawat ya konco tani. Jangan lupa untuk proses perawatan mulai dari awal sampai siap panen itu harus rutin, mulai dari pemupukan dan penyepraian. Nanti lanjut yang di tengah ya. Ini saya masih di pinggir. Nanti yang di pinggir jalan juga kita lihat bersama-sama. Sekarang kita lihat yang di dalam konco tani. Ini yang di dalam, lihat nih buahnya serasi atau kompak ya buahnya ya. Tingginya tidak terlalu tinggi, kurang lebih 180 sampai 20 ya konco tani ya. Ini lihat sendiri buahnya ya konco tani. Ini nunggu seminggu lagi sampai 10 hari ya, pokoknya sampai retak-retak ini nanti saya atas ini. Nah, ini mantap jiwa ya konco tani. Ini wes pokoknya enggak ada yang, ya ada yang kecil, enggak semuanya besar ya konco tani. Nah, ini terus ini yang sebelah sini juga. Ini sedikit ada daunnya ya di atasnya. Ini memang ciri khasnya. Tapi buahnya di dalamnya itu bulirnya sangat kuning, seperti emas, kuning banget. Jadi pelanggannya itu sangat senang ya. Di sini saya tidak mempromosikan benih karena ini kita sesama petani itu supaya tidak gagal ya konco tani ya. Jadi kita harus pandai-pandai memilih dan memilah jenis atau varietas apa yang cocok di tempat kita ya konco tani ya. Kalau di Pulau Kalimantan ini sangat luar biasa ya harganya, buahnya sangat cocok dan penggemarnya ini sangat senang ya konco tani, konsumennya sangat luar biasa. Nah, ini pokoknya ya lumayan. Ini nanti kita lihat yang sebelah sana juga besar-besar ya tani ya. Kita mau nyebrang yang sini aja. Nah, ini tidak bohongan ya konco tani ya. Memang buahnya sangat besar sekali. Ini NB Super, sekalian informasi di tempat kami untuk informasi harga benih. Dalam satu paket, satu bungkus itu isinya 1.750, harganya kena
115.000 ya konco tani ya. Ini saya kemarin tanamnya dua-dua ya sebetulnya ya konco tani ya, tapi ya ada yang tumbuh satu dan itu dua. Kalau yang tumbuh satu itu memang sangat besar sekali ya. Kalau bisa tanam satu-satu juga nggak apa-apa konco tani ya. Oke, mantap jiwa. Kita lihat yang di pinggir jalan ya, yang di jalan banget ini, karena sebagian ada di pinggir jalan. Ini belum siap dipanen ya konco tani, tapi kalau mau untuk dibuat empal ya sudah bisa, tapi masih milih-milih ya. Nah ini lihat sendiri ya konco tani, jos ya. Nah ini yang di pinggir jalan. Ini total kemarin 2 paket ya. Biasanya estimasi itu kurang lebih dapatnya itu 10 karung ya. Itu minimal kalau memang tumbuhnya bagus dan buahnya besar-besar, nanti hasilnya juga bagus. Nanti kita lihat yang bule ya konco tani ya. Kalau yang bule itu biasanya juga tidak. Nggih Mas. Lah niko Mas saking Trenggalek napa pundi Mas? Saking pundi Trenggalek napa pundi jenengan nggih? Tulungagung. Oh tanggane Mas anu ini Mas siapa yang rewame YouTube-nya itu loh. Konco ngarit itu loh, Mas Yun. Wah, Mas Yun itu banyak penggemarnya. Ya, kita lanjut ke video ya konco tani ya. Saya mau melihatkan jagung manis yang bule ya konco tani. Kalau yang bule itu biasanya tidak keluar buah ya. Ada buah biasanya itu bogang ya konco tani. Ya ini contohnya ini separuh hijau tapi yang atas bule. Ya ini buah tapi nggak maksimal ya. Jelek sekali nanti buahnya. Tetap semangat, sementing rajin nandur ya. Ojo isin-isin ya. Sapa yang ora awake dhewe sing berjuang ya. Nanti kalau datangkan dari luar pulau malah mahal lagi ya. Tetap semangat konco tani. Jos. Sobat-sobat tani, inilah saya tadi ada ngambil 3 ya. Ini kira-kira seperti apa ya buah di dalamnya. Umur 54 hari setelah tanam. Ini kalau dibuat empal ini enak-enaknya biasanya ya, tapi tidak semuanya begini ya konco tani. Ini milih yang paling tua tadi, yang paling besar yang paling gede tadi ku lihat ku panen, bukan panen. Ya inilah konco tani ya. Ini buahnya masih belum seberapa tua ya. Nah, ini belum rapat. Ini nanti penuh sampai atas ini. Ini kalau ingin besar lagi konco tani pada waktu keluar jantan gini, kalau bisa disemprot pakai MKP ya sahabat ya, monokalium fosfat yang P-nya sangat tinggi itu harganya kalau nggak salah 60 sampai 65 ya dalam 2 kilo kalau tidak salah ya. Ini kalau dibuat empal sangat mantap ya. Ini manis. Ini nanti kalau sudah umur 65 sampai 70 hari, ini warnanya kuning ke emas-emasan ya konco tani. Ini penuh semua, ini masih mulai terisi sampai atas ini penuh. Ini lihat ya, lihat gimana ya. Yang penting nanti pada mulai dari, saya jelaskan dulu ya konco tani. Mulai awal kita tanam umur 10 hari sudah melakukan pemupukan. Jadi nanti pemupukan kedua umur 20 hari, habis itu nanti 30, habis itu 40, 50. Terakhir itu saya biasanya pemupukan itu 50 hari ya konco tani ya. Nanti yang pertama itu dengan cara dikocor saja. 1, 2 itu kita kocor, 3, 4 kita melakukan pemupukan dengan cara ditabur ya konco tani. Ini saya lihat yang satunya ya. Nah ini konco tani. Ini kalau kita panen umur 65 sampai 70 hari, ini sudah kuning rapat semua. Selamat mencoba ya konco tani. Semoga video saya ini bisa menginspirasi teman-teman atau konco tani semua. Mantap jiwa ya. Tapi jangan lupa proses penyemprotan atau penyepraian untuk racun jangan sampai ketinggalan. Nanti biasanya pas keluar jantan ini harus disemprot ya konco tani. Ini masa-masanya kritis. Nanti pada waktu tapi syaratnya habis penyerbukan saja ya, biar tidak bogang nanti, biar tidak terganggu penyerbukannya. Habis penyerbukan selesai baru kita semprot menggunakan insektisida. Untuk itu jenis insektisida dan MKP ya tidak apa-apa, campur nanti ya sedikit kasih pelekat. Nanti silahkan komen di kolom komentar apa yang
mengganjal di teman-teman masalah menanam jagung manis tentunya. Semoga saya bisa menjawab dengan ragu untuk mencoba jenis varietas jagung manis NB Super ya. Ini memang sangat direkomendasi ya. Ini karena buahnya sangat besar, panjang ya tongkolnya, sangat jumbo. Oke, tetap semangat. Jangan lupa kita harus berusaha. Oke, video saya akhir sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.